Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nabila Hazim dengan NIM A1C221059 dari kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Apa sih statistika itu? Statistika merupakan cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dengan sistematis agar data-data itu dapat dipahami dengan jelas. Cara menyajikan data statistika yang pertama ada dengan menggunakan diagram garis, yang kedua menggunakan diagram batang, dan yang ketiga menggunakan diagram lingkaran. Nah, untuk menyajikan data ke dalam tiga bentuk diagram tadi, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana cara menentukan median, modus, dan mean dari data-data tersebut. Bagaimana sih cara menentukan mean, median, dan modus dari suatu data? Nah, untuk jawabannya silakan simak penjelasan berikut ini. Oke, kita masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini yang pertama ada mean. Mean dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Nilai rata-rata adalah hasil bagi dari jumlah keseluruhan nilai dengan banyaknya data yang diperoleh. Untuk mencari mean terdapat dua rumus, yang pertama untuk data tunggal dan yang kedua untuk data kelompok. Selanjutnya untuk ukuran pemusatan data yang kedua ada median. Adapun pengertian median sendiri adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, untuk mencari median pun itu tergantung datanya, ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, untuk data tunggal sendiri itu juga terbagi menjadi dua, yaitu jika N ganjil dan jika N genap. Ini rumus untuk data kelompok. Untuk ukuran pemusatan data yang ketiga itu ada modus. Adapun pengertian modus sendiri yaitu nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Untuk modus sendiri itu sama dengan mean dan median tadi, terdapat dua data yaitu untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, yang pertama itu ada data tunggal. Cara mencari modus pada data tunggal itu dibuat tabel frekuensi data tunggal agar memudahkan dalam menentukan frekuensi tiap data, lalu temukan data dengan frekuensi terbesar. Nah, itulah modusnya. Nah, ini rumus untuk data kelompok. Nah, setelah memperhatikan penjelasan mengenai mean, median, dan modus, yuk masuk ke contoh soal terkait mean, median, dan modus. Baik, di sini ada contoh soal untuk data tunggal. Soalnya adalah nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 8C SMP Bumi Pertiwi disajikan dalam data berikut: 8, 7, 6, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 9, 7, 8, 8, 7, 9, 8, 8, 6, 8, 7. Berdasarkan data di atas, carilah mean, median, dan modusnya. Nah, yang pertama kita mencari mean atau rata-rata. Di sini rumus mean adalah X bar sama dengan sigma X atau X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai Xn per N atau banyaknya data yang diperoleh. Lalu kita selesaikan. X bar sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 7 per 20. X bar sama dengan 7,65. Jadi diperoleh mean untuk data tunggal ini adalah 7,65. Selanjutnya untuk mencari median pada data tunggal, yaitu yang pertama kita harus mengurutkan dulu bilangannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita urutkan bilangannya
kita menjadi 666, 77777, 88888888, 88 dan 999 sama dengan 20. 20 di sini berasal dari jumlah datanya. Dikarenakan jumlah datanya 20, maka yang dipakai adalah rumus genap. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini rumus median data tunggal untuk data yang genap itu sama dengan setengah buka kurung X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1 lalu tutup kurung. Selanjutnya sama dengan setengah buka kurung X buka kurung 20 per 2, 20 ini dari N per 2, kemudian ditambah X buka kurung N 20 per 2 ditambah 1 lalu tutup kurung sama dengan setengah buka kurung X 10 ditambah X 11 tutup kurung. Dikarenakan X 10 adalah 8 dan X 11 adalah 8, maka median sama dengan setengah buka kurung 8 ditambah 8 sama dengan setengah 8 ditambah 8 16, berarti setengah dari 16 adalah 8, maka median data tunggal ini adalah 8. Nah, selanjutnya yang terakhir ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, berdasarkan pada data yang telah disajikan dan nilai yang sudah diurutkan pada median sebelumnya, itu kita dapat memperoleh nilai 6 itu munculnya 3 kali, nilai 7 munculnya 5 kali, nilai 8 munculnya 8 kali, dan nilai 9 munculnya 4 kali. Nah, dari situ dapat kita lihat dan kita peroleh bahwa modus atau nilai yang paling sering muncul pada soal ini adalah nilai 8. Selanjutnya untuk soal data kelompok, soalnya adalah nilai rapor matematika siswa kelas 8 SMP Bumi Pertiwi yang berjumlah 60 siswa disajikan dalam data kelompok berikut ini. Data kelompoknya ada nilai dan frekuensi. Nilainya ada rentang 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 90 sampai 100. Nah, untuk frekuensinya ada 8, 17, 20, dan 15. Pertanyaannya, hitunglah mean, median, dan modus dari data tersebut. Nah, kita mulai dari mencari mean atau rata-rata data kelompok. Di sini untuk memudahkan kita, maka buatlah tabel hasil perkalian masing-masing nilai tengah kelas dan frekuensinya. Untuk mencari nilai tengah itu kita menjumlahkan nilai terendah dan nilai tertinggi kemudian membaginya dengan 2. Seperti yang terlihat pada tabel, itu rentang nilainya 61 sampai 70. Nah, rentang nilai tersebut dijumlahkan sama dengan hasilnya 131, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, hasilnya 65,5. Itulah nilai XI-nya. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada rentang nilai 71 sampai 80, 81 sampai 90, kemudian itu 91 sampai dengan 100. Setelah kita mendapat XI atau nilai tengah kelas, kemudian kita mengkalikan nilai tengah kelas tersebut terhadap frekuensi atau XI dikali FI. Nah, di sini seperti rentang nilai pertama yaitu 61 sampai 70 dengan XI 65,5 itu dikalikan 8 sama dengan 524. Nah, kita perlakukan hal yang sama pada rentang nilai 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 91 sampai 100. Setelah kita memperoleh nilai XI FI untuk masing-masing rentang nilai, kemudian kita masukkan ke dalam rumus mean atau rata-rata. Untuk rumus mean data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma XI FI per sigma FI. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan XI FI dari seluruh rentang nilai, kemudian kita jumlahkan juga frekuensi dari seluruh rentang nilai. Setelah kita jumlahkan, kemudian kita masukkan ke rumus yaitu sigma XI FI per sigma FI. Dari sigma XI FI kita peroleh hasil yaitu 4950, kemudian kita bagi dari hasil sigma FI yaitu 60. Nah, hasil akhirnya yaitu 82,5. Jadi X bar atau mean dari data kelompok ini adalah 82,5. Selanjutnya kita mencari median.
Untuk mencari median data kelompok, kita harus membuat dulu tabel frekuensi kumulatif untuk mengetahui kelas median. Untuk mencari frekuensi kumulatif, kita menjumlahkan frekuensi kelas tersebut dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Nah, untuk nilai frekuensi kumulatif kelas pertama itu sama dengan nilai frekuensi kumulatif kelas tersebut. Contohnya seperti rentang nilai yang pertama, yaitu rentang nilai 61-70 dengan frekuensi 8. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya itu 8. Selanjutnya untuk rentang nilai 71-80 dengan frekuensi 17, itu untuk memperoleh frekuensi kumulatifnya, kita menjumlahkan frekuensi kelas tersebut terhadap frekuensi kelas sebelumnya, yaitu menjumlahkan 17 dan 8 sama dengan 25. Maka frekuensi kumulatif rentang nilai 71-80 adalah 25. Lakukan hal yang sama untuk rentang nilai selanjutnya, yaitu rentang nilai 81-90 dan rentang nilai 91-100. Berikutnya, karena data berjumlah 60, maka median berada di antara data ke-30 dan data ke-31, yang mana keduanya berada di kelas interval ketiga, yaitu interval 81-90. Maka interval ketiga inilah yang disebut kelas median. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya, yaitu rumus median. Rumus median sama dengan TB ditambah buka kurung N/2 dikurang frekuensi kumulatif per FI, tutup kurung dikali P. Selanjutnya ME sama dengan TB-nya 80,5 ditambah buka kurung N/2, N-nya 60 dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatifnya adalah 25 per 20. Tutup kurung dikali P, P-nya adalah 10, sama dengan 80,5 ditambah buka kurung 5 per 20, tutup kurung dikali 10, sama dengan 83. Oke, selanjutnya terakhir kita masuk ke modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, modus pada data yang disajikan terletak di kelas interval ketiga, dikarenakan frekuensinya paling banyak. Maka kita masuk ke rumus modus data kelompok. Rumus modus data kelompok adalah MO sama dengan TB ditambah buka kurung B1 per B1 ditambah B2 tutup kurung dikali P. Kemudian kita masukkan nilainya. TB-nya adalah 80,5 ditambah buka kurung B1 20 dikurang 17 per B1 20 dikurang 17 ditambah B2 yaitu 20 dikurang 15 tutup kurung dikali 10 sama dengan 80,5 ditambah buka kurung 3 per 8 tutup kurung dikali 10 sama dengan 84,25. Nah, selanjutnya bagaimana sih penerapan mean, median, dan modus dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak penjelasan berikut tentang penerapan mean, median, dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kita akan membahas penerapan mean, median, dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Mean, median, dan modus sangat diperlukan dalam menganalisis suatu hasil atau pengumpulan data. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah data diolah dengan metode statistik. Misalkan pada kasus nilai ulangan matematika. Nah, penerapan mean atau rata-rata dapat ditunjukkan saat menentukan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nilai kelas. Adapun median digunakan apabila guru ingin membagi kelas menjadi dua kelompok berdasarkan urutan nilai. Nah, untuk selanjutnya yaitu modus dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tertentu atau menentukan frekuensi terbanyak dari suatu data. Baiklah, sekian penjelasan materi, pembahasan contoh soal, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi statistika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.